I wasn't really sure what it meant at the time. And not like touching yourself and no one else knows. Halo guys, balik lagi di MFK Movie. Kali ini MFK mau bawain alur film tentang seorang janda pecandu alkohol yang harus memecahkan misteri tentang hilangnya seorang babysitter cantik. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, daripada berlama-lama, mending langsung aja ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka videonya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya dari MFK. Kisah diawali seorang wanita bernama Rachel. Diceritakan Rachel adalah wanita yang mengalami pernikahan pahit karena perceraiannya. Karena hal itu ia mengalami depresi dan sering menghabiskan hari-harinya berpergian tanpa tujuan di kereta setelah kehilangan pekerjaannya. Dari kereta ia sering mengamati aktivitas mantan suaminya, Tom Watson, dan istri barunya bernama Anna, serta pasangan yang tinggal di dekatnya, Scott dan Megan, karena ia menganggap mereka pasangan yang ideal. Kita berpindah fokus ke Megan. Teacher once told me I was a mistress of self-reinvention. Wasn't really sure what it meant at the time. Ardsley on Hudson is boring and routine. Diketahui 6 bulan lalu Megan sedang menjalani terapi psikiater dengan Dr. Abdick. Ternyata Megan ini memiliki masa lalu yang kelam karena pernah mengalami kehilangan bayinya yang membuat ia takut hamil. Pretty sure Scott thinks the nanny job is going to make me look. That's not the case. Kemudian di masa sekarang ia bekerja sambilan sebagai pengasuh bayi di rumahnya Tom dan istri barunya Anna. Namun saat itu juga Megan tiba-tiba bilang kepada Anna untuk berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Namun hal itu membuat pertanyaan bagi Anna. How would you know? There's no job more important than raising a child. Di samping itu Anna seringkali gelisah karena menganggap Rachel masih terus-terusan menghubungi Tom dan pernah ketahuan tiba-tiba membawa anaknya. Di samping itu Rachel tinggal di rumah temannya bernama Kathy karena kondisi psikisnya yang belum stabil. Suatu hari Rachel kembali menaiki kereta seperti biasa. Namun kali ini ia terkejut ketika mengamati Megan seperti sedang bermesraan dengan pria lain di balkon. Hal tersebut membuatnya marah karena merasa si Megan telah mengkhianati pernikahannya yang sempurna menurut Rachel. Ditambah Rachel merasa seperti pengalaman pernikahannya yang hancur akibat perselingkuhan. Tak lama Rachel berniat menemui si Megan, namun dirinya selalu dalam kondisi yang mabuk. Setelah kereta berhenti, Rachel keluar dan mencari Megan berada. Di saat ia melihatnya, kemudian Rachel berteriak memanggil Megan yang sedang jogging menuju kolong jembatan. Entah apa yang sedang terjadi antara Rachel dan Megan. Dirinya langsung hilang kesadaran dan pingsan akibat mabuk berat. Dan Megan pun dinyatakan hilang. Hey! Singkat waktu Rachel sadar dari pingsannya dan tiba-tiba sudah berada di kamar Kathy. Namun Rachel kaget karena dirinya bersimbah bekas darah. Kemudian Rachel terlihat pertama kali ikut terapi kecanduan alkohol, yang mungkin dirinya sudah mulai menyadari kebiasaan buruknya, dan setelahnya pulang ia telah ditunggu oleh kepolisian di rumah Kathy. Lalu Rachel dimintai keterangan atas hilangnya Megan beberapa waktu lalu. And then I went to visit my husband. Yeah. Around what time did you reach that conclusion? Menurut polisi, hilangnya Megan tepat di saat Rachel turun dari kereta untuk menemui Megan sebelum pingsan. Namun Rachel masih merasa kaget dan bingung karena ia tak ingat apa-apa
Dan di saat polisi hendak pergi, Rahel teringat sosok pria yang bersama Meghan waktu itu. Tapi polisi malah memperingatkan Rahel untuk menjaga sikap terhadap anak dan Tom. Di sini Rahel dicurigai oleh polisi. You just happen to be on a train at the same exact moment that a woman you don't know but somehow go back to Beckett Road. Don't contact your ex-husband. Beralih ke 4 bulan yang lalu di mana Meghan yang sedang berkonsultasi dengan psikiaternya bernama Dr. Epdick. Meghan menerangkan bahwa suaminya atau Scott itu orang yang posesif dan pecemburu dan merasa terkekang olehnya. Tak sadar kini Meghan terlihat tertarik dengan Epdick. Meghan pun melakukan hal-hal yang menggoda Epdick. Not if you don't care, and I don't. Maybe speak. Megan Hipwell walked out of number 15 Beckett Road and Kembali ke masa sekarang di mana Rahel masih memikirkan masalah hilangnya Meghan. Tak lama ia mendapati informasi tentang Scott yang sedang mencari istrinya dan meminta seseorang mendatangi rumahnya bila mempunyai informasi tentang Meghan. Tak lama Rahel mendatangi rumahnya dan memberikan informasi tentang Meghan dan Epdick sedang berduaan di balkon ketika dirinya merasa melihat mereka dari kereta. saw your wife with someone. She was up there on your porch. Hal itu membuat perasaan Scott hancur dan Rahel pun mengerti keadaannya. Namun fakta menjelaskan 4 bulan lalu antara Meghan dan Epdick bahwa mereka tak memiliki hubungan spesial lantaran Epdick secara tegas menolak ajakan Meghan. I don't give a fuck about your fucking practice! Dan itu dibuktikan ketika Epdick dimintai keterangan oleh polisi bahwa Epdick bukanlah pelakunya karena bukti-bukti tak cukup. Tak lama Scott pun menegaskan kembali pada Rahel tentang Epdick apakah benar dia pelakunya. Megan went. Yes. What's bar for fuck's sake? Got drunk. No, we just need to. Setelahnya Rahel pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Tom. Kala itu Tom menegurnya untuk menjauh dari keluarganya. Padahal Rahel hanya melewat saja. Beberapa waktu kemudian, Rahel sengaja menjadi pasiennya Epdick dengan tujuan ingin mengenalnya lebih dekat. Lantas ia malah terbawa suasana dan menceritakan tentang dirinya. Was with Tom when I couldn't get pregnant. I really wanted a baby. Dan fakta menyebutkan alasan Rahel menjadi pecandu alkohol itu karena ia merasa depresi, tak kunjung memiliki anak. Dan perceraian pun terjadi karena kecanduan alkoholnya semakin gila. Di sisi lain, Anna yang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Rahel atas tindakan yang menurutnya mengganggu. Namun laporannya ditolak lantaran bukti belum cukup. Malahan Anna menjadi curiga kepada Tom, yang mengira masih berhubungan dengan Rahel setelah polisi mempertanyakan hal itu. Anna pun diam-diam mencari bukti yang berhubungan dengan suaminya. Kemudian Scott memberitahu Rahel soal Meghan yang ternyata hamil sebelum meninggal. Hal tersebut menjadi pertanyaan karena Meghan yang disebutkan tidak mau hamil. Setelahnya, berita tentang jasad Meghan telah ditemukan yang sudah membusuk. Hal tersebut menjadi berita menghebohkan lantaran Scott mengetahui fakta setelah pulang dari kantor polisi. Tak lama Rahel dikagetkan tiba-tiba Scott sudah berada di kamarnya. Awalnya Scott memberitahu jika kehamilan Meghan bukan karena Epdick dan mengetahui kebohongan Rahel bahwa sebenarnya Rahel bukanlah teman dekatnya Meghan. Fucking met my wife. Scott terlihat marah dan Rahel menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat membantunya. Namun Scott keburu kecewa dan meninggalkan Rahel. Would get me or someone like you. My wife. About Megan's affair, and you wouldn't have believed me if I was just Tom's ex.
Tak lama Rahel ke kantor polisi. Di sana ia berniat melaporkan Scott atas tindakannya tadi dan meyakini bahwa Scott lah pembunuh Megan. Namun polisi malah menegaskan kalau Scott bukanlah pelakunya. Just assaulted me in my own house! There are several hours that you say you can't account for. Karena bukti bahwa Scott terpantau CCTV berada di bar saat kejadian terjadi. Malah sekarang polisi menyudutkan Rahel sebagai pelakunya. Did you murder Megan Hipwell? Beralih ke seminggu yang lalu di mana Megan terlihat meminta seseorang menemuinya. Ternyata ini terjadi ketika Rahel melihat mereka di balkon. Yang terjadi sebenarnya Megan dan Ebdik di balkon itu tidak sepenuhnya benar menurut Rahel, yang katanya berciuman. Nyatanya tidak. Kembali ke scene Rahel yang terlihat semakin merasa bersalah semenjak dicurigai sebagai pelakunya. Lantas ia berniat akan pergi dan menuju kereta. Di dalam tak sengaja bertemu Martha, mantan bos suaminya dulu. Namun fakta terungkap di sini, di mana saat Rahel mau minta maaf padanya, kejadian lalu yang membuat suaminya dipecat. Namun Martha malah bilang kalau Rahel tak melakukan apa-apa. Tom dipecat karena sikapnya yang cabul. Tom got fired because he couldn't keep his dick in his pants. Ternyata selama ini Rahel terus dibohongi Tom, yang seolah-olah Rahel sumber masalah. Sementara Anna yang semakin penasaran tentang anggapan hubungan Tom dan Rahel. Lalu dia mencari buktinya. Tak lama Anna menemukan sebuah HP jadul, dan ketika mengorek-ngorek isinya, ternyata itu membuat Anna kaget. It's Megan, leave a message. Hi, it's Megan, leave a message. Ternyata selama ini dugaan Anna salah. Jadi Tom sering berkomunikasi dengan Megan, dan bisa dibilang memiliki hubungan spesial. Kemudian Rahel pergi ke rumah Tom untuk memperingatkan Anna, yang mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang perselingkuhan itu. Tom tiba dan Rahel menghadapinya. Saat Tom dan Rahel berdebat, Anna mengungkapkan bahwa dia telah menemukan ponsel Megan. Tunnel because I saw her with you. I found Megan's phone. All those phone calls, they weren't from Rachel. Tom kemudian membawa Evie atau anaknya keluar dari ruangan. Anna yang ketakutan memohon agar Tom memberikan bayi itu kepadanya. Sementara Rahel mencoba menghubungi kepolisian. Tapi Tom membuat Rahel pingsan. There's a chance it could be yours. Then get an abortion. Man. Ketika Rahel sadar, Tom mengancamnya lagi, mencoba menyeratkan bahwa Rahel bertanggung jawab atas tindakannya. Dia mencoba mencekik Rahel, disaksikan oleh Anna dari atas tangga. Rahel akhirnya berhasil lolos dari rumah itu. Saat melarikan diri, ia sempat mengambil pembuka botol sebagai alat pertahanan. Tom mengejarnya hingga ke taman, dan dalam kepanikan serta usaha menyelamatkan diri, Rahel tanpa sengaja menusuk leher Tom. Dari jendela, Anna menyaksikan semuanya. Tak lama kemudian Anna datang, dan demi menghentikan Tom untuk selamanya, ia menusukkan pembuka botol itu lebih dalam hingga Tom tewas. Beberapa saat setelah kejadian, Rahel dan Anna ditangkap. Secara terpisah, keduanya memberikan keterangan yang sama kepada polisi.
Rahel membunuh Tom untuk membela diri. Setelah Tom mengakui bahwa dialah pembunuh Megan. Meski detektif sempat skeptis, Anna menegaskan bahwa Rahel berkata jujur tentang semuanya. Setahun kemudian, hidup Rahel benar-benar berubah. Ia telah lepas dari kecanduan alkohol dan memulai pekerjaan baru. Dengan kereta yang sama, ia kini duduk di sisi yang berbeda, seolah meninggalkan masa lalu kelamnya di belakang. Dan itulah akhir dari alur cerita ini. Dari film ini kita bisa ambil nilai bahwa kadang hidup membawa kita ke titik terendah, membuat kita kehilangan arah dan kepercayaan diri. Tapi selama kita berani menghadapi kebenaran dan bangkit dari kesalahan, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Masa lalu mungkin tak bisa dihapus, tapi masa depan selalu bisa diperjuangkan.